silaturahim. Jadi di sistem tubuh kita itu ada yang disebut dengan, kalau dulu itu disebutnya adalah mandala. Mandala yang, mandala hening, mandala wangi, mandala apa gitu, pernah dengar? Atau disebut dengan cakra. Atau yang kita namai sebetulnya adalah psikologus. Sebetulnya sama. Nah, kalau misalnya dari psikologus sendiri itu kan dari guru kita. Nah, karena menurut beliau dengan nama psikologus itu lebih mudah dipahami oleh orang sekarang. Dan kalau misalnya dicari dimanapun, itu kan ada tuh cakra apa, cakra apa, cakra apa. Tapi jarang sekali menjelaskan sistem strukturnya. Jadi kan kita sebetulnya membahasakan ulang sebetulnya poin-poin leluhur kita itu di bahasa sekarang agar mudah dipahami oleh orang sekarang sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalnya dari struktur psikologi sendiri, ini kan kita sebut sebagai psikologus. Nah, psikologus ini terdiri dari dua kata. Psiko ini mental atau jiwa. Logus itu wadah. Jadi sebetulnya psikologus cakra atau mandala sendiri itu sebetulnya kalau misalnya di keilmuan biologi itu disebut dengan kelenjar hormon. Jadi di setiap kelenjar hormon itu sangat mempengaruhi psikis hormon itu. Nah, di strukturnya psikologus sendiri itu ada yang disebut dengan daun psikologus. Ada yang disebut kontrol. Filter. Satu. Memori. Generator. Booster. Nah, sebetulnya energi masuk ke tubuh kita itu kan sebetulnya seperti kayak kincir angin atau turbin. Jadi angin itu kan berputar, angin itu kan memutar baling-baling tuh. Nah, baling-baling ketika baling-baling ini berputar kan ada generator listrik tuh. Apakah angin itu masuk ke generator? Kan enggak. Angin itu cuma memicu untuk baling-baling berputar. Sama kayak turbin air. Turbin itu cuma diputar oleh air. Ketika ini berputar, akhirnya akan ada generator listrik yang menghasilkan listrik. Sebetulnya di tubuh kita pun sistemnya sama. Energi dari alam semesta sendiri, dari berbagai unsur, ini berfungsi hanya untuk memutar ini. Ketika ini berputar, akhirnya ada energi yang dalam hasil dari perputaran ini diakumulasi oleh generator. Jadi generator ini kan mendistribusikan energi dari booster ke tubuh kita. Jadi energi alam itu cuma memutar. Kan ada tuh dari beberapa kita yang menganggap bahwa energi alam dimasukkan semua ke tubuh. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tubuh kan jadinya diseremoni tubuh kita. Nah, di sini pun ada filter sebetulnya. Jadi bagaimana unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita saja yang akan masuk untuk memicu perputaran energi itu. Nah, sebetulnya Pak, energi itu bisa tumbuh ke tubuh kita itu ketika psikologus ini berputar. Nah, psikologus ini berputar itu ketika ada tekanan, ketika ada stimulus. Nah, jadinya sebetulnya mau kita pahamin bersama bahwa sebetulnya ujian hidup itu sebetulnya adalah stimulus untuk menekan psikologis kita. Ketika kita mengalami stres itu kan sebetulnya kan psikologis terstressing, tertrigger untuk berputar. Jadi sebetulnya ujian hidup itu adalah stimulus kita untuk
lebih baik lagi. Nah, kalau dulu di beberapa yang dilakukan oleh leluhur kita itu kan banyak, kayak misalnya melek bengi, begadang malam, terus berzikir malam, terus puasa. Itu kan sebetulnya tanpa kita sadari, itu men-stressing tubuhnya. Ketika tubuhnya ter-stressing, itulah munculnya energi di dalam tubuh kita. Kan gitu, sebetulnya sama, cuma caranya aja yang berbeda. Nah, sekarang kan terserah teman-teman tuh. Itu mau energi itu mau tumbuh ke dalam diri kita, mau oleh ujian hidup, ya monggo gitu, ya mangga. Atau mau dilatih sendiri, kan sebetulnya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan kita harus punya satu kreativitas atau inovasi baru. Dimana kalau misalnya orang-orang sekarang misalnya di zaman saya disuruh bertapa 3 hari, nggak akan mungkin mau. Kan gitu. Jadi sebetulnya kan bagaimana nih caranya kita menghasilkan suatu energi yang sesuai atau seperti apa yang dulu kita lakukan dengan cara sekarang, kan gitu. Jadi sebetulnya poinnya sama, yaitu bagaimana mengelola energi itu. Nah, ternyata di psikologus di tubuh kita itu ada 7 titik, atau yang disebut 7 titik kelenjar hormon, atau 7 titik pusat energi. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, di setiap titik pun sama. Ada yang disebut dengan cakra dasar, ada tantian, ada solar plexus, ada jantung, ada tenggorok, ada ajna, dan ada mahkota. Yang dimana ini berhubungan erat dengan kelenjar hormon. Misalnya kita bicara psikologus dasar. Dasar ini berhubungan dengan gonad. Gonad itu untuk kita laki-laki, ovarium itu untuk wanita, perempuan. Jadi hubungannya psikologus dasar atau cakra dasar itu berhubungan dengan kelenjar gonad dan ovarium, yang dimana ini pun membawa nilai-nilai mental atau nilai-nilai pengolahan wadah mental ataupun jiwa, yang dimana ini membawa unsur stamina, daya dorong hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman dirasa saya tidak bergairah lagi untuk hidup dan berjuang untuk hidup atau untuk menghidupi kehidupan, pertanyakan lagi psikologus dasarnya stabil tidak gitu. Sebetulnya ada konektivitas antara itu. Nah, tantian ini berhubungan dengan kelenjar hormon adrenal, yang dimana ini membawa nilai-nilai fantasi, hasrat, nah ini kan bisa psikologus ini bisa lebih dominan aktif, ada yang kurang optimal aktifnya. Jadi ini yang mempengaruhi nanti medan biofil. Jadi kalau dia terlalu aktif itu dia cembung, kalau dia kurang aktif cekung. Jadi sebetulnya nanti kita mencoba untuk bagaimana biofil ini seperti cakang telur, jadi seimbang kayak gitu. Nah, solar plexus ini berhubungan dengan pankreas. Nah, pankreas ini berhubungan erat dengan ego, rasa memiliki. Jadi kalau egonya terlalu tinggi, pertanyakan tuh di solar plexusnya. Kan tuh pasti ketika kita marah yang paling sakit awal itu adalah ulu hati. Langsung naik ke atas.
Nah ternyata kan jelas bahwa orang sabar itu dibutuhkan energi yang besar. Nah jantung ini berhubungan dengan kelenjar hormon timus. Jadi poinnya adalah keterbukaan, seni, kayak gitu. Terus tenggorok ini berhubungan dengan kelenjar tiroid. Nah, ini membawa nilai-nilai logika, keilmuan. Jadi maknanya ketika seseorang itu untuk menemukan jalan keluar atau menentukan jawaban, nggak mungkin dia linglung. Nggak mungkin gini, apa ya jawabannya? Pasti gini, oh iya ya gitu. Itu tanpa sadar adalah menstabilkan itu. Coba aja kalau kita bingung ngerjain tugas gitu ya, terus kita linglung, kan nggak mungkin menemukan. Nah, secara alamiah pun kita seperti itu. Nah, Arjuna ini pituitari. Ada yang bilang pineal ya. Nah, kita menyebutnya adalah pituitari. Pituitari ini berhubungan dengan otoritas, vision. Jadi makanya ketika seseorang ingin menunjukkan otoritasnya, pasti batuknya yang ke depan. Mau apa kamu gitu? Nggak mungkin dadanya yang ke depan atau perutnya. Karena itu menunjukkan otoritasnya. Nah ini pineal. Jadi mahkota itu berhubungan dengan kesempurnaan ilmu, kebijaksanaan. Jadi sebetulnya ketika kita mengelola ini semua, itu tanpa kita sadari, kita akan membawa nilai-nilai itu di dalam tubuh kita. Nah memang setiap individunya pasti ada yang dominan. Nah dominan itulah melahirkan potensi. Yang setiap individunya memiliki potensi masing-masing dan peran masing-masing dalam hidup ini. Apakah kita akan berebut potensi satu sama lainnya? Enggak. Kita ini diciptakan untuk kolaborasi, bukan bersaing. Jadi maknanya tidak dimungkinkan setiap individu manusia itu diperbandingkan. Misalnya saya dengan A, lebih pintar mana, lebih cerdas mana, ya nggak akan mungkin bisa diperbandingkan. Karena apa? Problem masalah hidupnya sudah berbeda. Lingkungannya sudah berbeda. Jadi yang bisa diperbandingkan itu adalah kita dulu dengan kita yang sekarang. Itu layak diperbandingkan. Makanya kan jelas bahwa sebaik-baik dirimu adalah menjadi dirimu sendiri, bukan menjadi orang lain. Nah kita kan terjebak pada standarisasi bahwa orang pintar itu harus ini, orang sukses itu harus bekerja ini. Nah ini kan jadi masalah. Kita mau coba untuk distandarisasi semua. Nah kita mencoba untuk menjadi diri kita sendirilah, mengoptimalkan sebaik mungkin anugerah yang diberikan oleh pencipta kita untuk kemaslahatan bersama. Makanya berlomba-lombanya itu adalah membagi kebahagiaan atau membawa kebaikan. Kayak gitu. Ya mungkin itu ada pertanyaan lagi. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Dede. Tadi berangkat dari Jakarta. Tadi dari trip. Saya teringat pada saat MC atau amatur acara membaca ilahi atau maksudi, lalu saya melihat gambar sakra ini kok 7. Saya jadi ingat dengan istilah latifah. Pada saat tadi la ilaha illallah, itu ada latifah, ada nilai naik, lalu ke kanan, lalu ke kiri. Saya jadi ingat pada satu titik itu kok jadi ingat latifah. Kira-kira adakah kemudian hubungan
Karena ini kan lebih ke atas semua. Ya. Kalau di latifah kan atas lalu kanan kiri. Kira-kira sinerginya seperti apa untuk menghubungkan teori ini dengan teori latifah? Ya sama, latifah itu ya psikologis itu. Nah kalau di ini ya apa torikotnya ya? Itu kan ada titik di sini ya. Ya kan? Nah ini memang akses untuk naik ke atas. Kita menyebutnya adalah psikologus minor. Ini psikologus mayor. Ada psikologus super mayor. Bingung lagi. Gimana jelasinnya? Nah ini ketika setiap tubuh kita itu ada psikologus minor. Sini itu ada minor namanya. Yang utama itu ini psikologus mayor. Nah ketika psikologus mayor ini dia berkembang optimal, maka akan menjadi psikologus super mayor. Yang nanti ini ke depan gini. Nah ini nanti ke atas ini. Yang dimana mahkota menjadi daun psikologus, ajna menjadi kontrol. Seperti itu Pak. Sebetulnya sama. Nah kalau memang ini menurut saya, karena memang di torikot itu aksesnya ke atas ya. Jadi memang benar. Jadi dari psikologus minor ini disinergikan hingga untuk mengakumulasi energi untuk naik ke atas. Nah, dari mungkin saya yang salah ya. Dari pandangan saya sendiri, di bawah ini pun juga dibutuhkan. Jadi eksistensi kita sebagai tubuh lokal itu dibutuhkan untuk berkiprah. Jadi sebetulnya kan maknanya gini. Ketika kita menerima gelombang nilai-nilai ilahiyah, itu akses penerjemahannya kan tubuh kita nih. Karena itu berbentuk gelombang. Jadi kalau secara fisik sendiri kita tidak kuat, ambruk. Jadi ada poin itu di mana dibangun jiwanya pun raganya. Kayak Stephen Hawking. Itu kan secara pemahaman udah enlightenment sebetulnya. Secara nilai-nilainya dengan bahasa ilmiahnya. Nah karena tubuh fisiknya sendiri tidak kuat, akhirnya kan ambruk. Jadi kan sebetulnya yang kita butuhkan adalah mensinergikan ini antara tubuh fisik, tubuh mental dan tubuh spiritual. Jadi semua selaras, harmoni. Apa istilahnya ketika kita menangkap nilai-nilai ilahiyah itu kan biasanya kita ada searching tuh apa memaknainya, karena pemahaman fenomena-fenomena itu jauh dibanding apa yang kita lihat selama ini. Kadang itu butuh delay, jadab istilahnya. Nah itu kan sebetulnya kita memerlukan satu sistem ini agar kuat. Akhirnya ketika kita menerima itu, proses jadab sendiri itu masih bisa terkontrol. Mungkin ya dari saya, atau mungkin dari pandangan lain, mau diberi masukan. Karena saya juga mungkin dari pandangan saya. Karena proses energi yang kita terima itu sangat besar. Kalau tubuh sendiri tidak kuat, ambruk.